Nggak ada kabel olor nih. Kabel olor nggak Jawa? Ternyata udah habis nih. Udah habis soalnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wasihhatan wa yaqina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Kita bisa buka pada malam hari ini halaman 68 surah An-Nisa ayat 141, Ali Imran ya, Ali Imran ayat 141 sampai dengan 148. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirina أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا ومن يرث ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرث ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكائن من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat yang ke berapa tadi? 145 ya. Muajjala, itu hamzahnya boleh dihilangkan menjadi wawu, muwajjala. Kemudian nu'tihi boleh dibaca nu'tih atau nutih.
dan ini terulang 2 kali ya. Ayat 146, wa ka'ayyin, boleh dibaca wa ka'in. Min nabiyyin, boleh dibaca nabiin. Qatala, boleh dibaca qutila. Tapi kalau bacanya berubah dahsyat begini pasti terjemahnya juga berubah. Qatala dengan qutila tidak sama. Nanti akan kita terjemahkan. Ini semuanya qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus kita terima semuanya, wong ajaran Nabi semua. Adapun tafsirnya secara ringkas pada surah Ali Imran ayat 141 Allah mengatakan waliyumahhisa, dan supaya Allah itu menyaring alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa yamhaqa, dan supaya Allah itu menghancurkan atau mengurangi al-kafirin, orang-orang kafir. Ini kalau kita baca ayat ini saja tidak paham ya, karena ini kan masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ayat 140 itu bercerita tentang kaum muslimin perang, kadang-kadang menang, kadang-kadang juga kalah. Nah sekarang kalau kalah, tujuannya apa? Kenapa nggak menang terus? Padahal umat Islam berada dalam kebenaran. Tujuannya sudah disebutkan pada ayat 140 kemarin, yaitu yattakhidha minkum syuhada, supaya ada yang mati syahid. Karena kalau menang terus nggak ada yang mati syahid nanti. Padahal mati syahid adalah kemuliaan yang besar. Nah, tujuan yang lain adalah ayat 141 ini. Tujuannya liyumahhisallahu alladzina amanu, untuk menyaring siapa yang mukmin, siapa yang tidak. Kalau dia betul-betul mukmin, perang menang maupun perang kalah, tetap iman, nggak peduli. Tapi kalau munafik, begitu kalah langsung goncang nih. Loh, kok kalah? Wah, berarti Islam ini agama yang nggak benar ini. Akhirnya murtad dari Islam. Kenapa? Dianggap Islam agama yang tidak benar gara-gara perang kalah. Padahal perang kalah itu sunnatullah. Ya namanya perang kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Menang terus nanti sombong umat Islam. Dikasih kalah sesekali supaya tidak sombong. Dikasih kalah sesekali supaya ada yang mati syahid. Dikasih kalah sesekali supaya perbaiki diri. Ketika perang itu betul-betul yang khusyuk doanya kepada Allah. Jangan mententeng sombong, kita sudah banyak pasti menang. Yaitu mententeng itu yang membuat jadi kalah. Terus wayamhaqal kafirin, dan supaya Allah menghancurkan orang-orang kafir. Ini maksudnya kalau menang apa, perangnya apa? Menang. Jadi kalau tidak ada perang, ya orang-orang kafir semakin membesar, semakin menguat. Akhirnya mereka membasmi seluruh umat Islam. Nah Allah itu tidak mau begitu. Maka supaya orang kafir tidak begitu, bagaimana caranya Allah menjadikan orang kafir ini hancur? Umat Islam disuruh perang. Tujuan perang apa? Supaya orang-orang kafir hancur atau orang-orang kafir kurang. Kenapa? Karena kalau orang kafir itu berkuasa, mereka tidak akan peduli. Semua umat Islam nanti akan dibantai. Pelajaran PKI itu sudah cukup bagi kita, nggak perlu terulang lagi. Mereka kalau berkuasa, udah kiai semua dibantai, santri semua dibantai, orang masjid semua dibantai. Lagi sholat enak-enak diserang, bantai seluruh yang di masjid. Itu kan kejadian PKI dulu. Nah itu bukti bahwasanya orang kafir itu kalau berkuasa selalu begitu. Kalau orang Islam enggak. Kenapa orang Islam enggak begitu? Karena orang Islam itu oleh Allah diatur. Tidak semua orang kafir itu halal darahnya, tidak. Kamu punya tetangga kafir, tapi lihat dulu apa tingkahnya si kafir itu. Dia tidak mengganggu, ya jangan diganggu. Kalau dia memerangi agama kita, dia mengejek agama kita, nah baru kita layani. Okay? Nah, maka umat Islam itu selalu teratur rapi dengan syarat satu ya, mempelajari ayat-ayat Quran gini. Adanya orang Islam yang tidak teratur itu gara-gara tidak mempelajari Quran. Satu kelompok muslim dengan kelompok muslim yang lain bertengkar, dicegat di jalan, bertengkar. Itu apa-apaan kayak gitu.
Kalau memang muslim nggak begitu caranya, ada masalah diselesaikan dengan kekeluargaan. Bukankah Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah? Orang beriman itu bersaudara, nggak model dicegat di jalan, dibacok, itu nggak begitu. Itu bukan mukmin itu. Malah saya khawatir kalau terjadi begitu itu kira-kira itu sebenarnya bukan orang Islam. Dia orang PKI atau orang kafir yang disusupkan ke tubuh umat Islam. Tujuannya supaya merusak hubungan antar kelompok-kelompok umat Islam yang ada. Saya khawatirnya begitu. Nah, maka orang Islam kalau betul-betul paham aturan Islam nggak mungkin ngawur. Baik, kita lanjutkan ayat 142. Am hasibtum, apakah kalian mengira an tadkhulul jannah, bahwa kalian akan masuk jannah, walamma, padahal belumlah ya'lamillahu, Allah membuktikan, alladzina jahadu, orang-orang yang jihad, minkum, di antara kalian, wa ya'lama, dan Allah belum membuktikan as-sabirin, orang-orang yang sabar. Maksudnya apa ayat ini? Maksudnya tidak mungkin kita masuk jannah tanpa diuji oleh Allah. Itu nggak mungkin. Makanya Allah menyuruh adanya perang. Kenapa? Itu ujian. Kamu pengen masuk jannah, masuk surga, nih saya kasih ujian, perintah perang. Taat enggak? Yang tidak taat ya enggak masuk jannah dong, karena tidak lulus ujian. Nih, kamu pengen masuk jannah, nah, saya kasih beban, sholat 5 waktu, datang enggak ke masjid, ujian. Maka tidak mungkin jannah diberikan gratis tanpa ujian. Itu maksud atau inti dari ayat ini. Makanya dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan dagangannya Allah itu harganya mahal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah dagangannya Allah mahal. Ala sinna sil'atallahil jannah, dagangannya Allah itu surga. Allah itu menjual surga untuk hamba-hambanya, harus dibayar. Itu dagangan kok. Nah, kita membayarnya dengan apa? Bukan dengan uang, tapi dengan amal. Kita sholat 5 waktu, ini dalam rangka membeli surga. Kita melakukan perang ketika waktunya, itu adalah dalam rangka membayar surga. Inilah hadis yang sahih riwayat Tirmidzi tentang hal tersebut. Maka ayat ini serupa dengan ayat yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna, apakah manusia mengira untuk dibiarkan mengucapkan kami beriman, wahum la yuftanun, tanpa diuji oleh Allah? Enggak bakal. Kita mengatakan kita beriman atau kita Islam, diuji oleh Allah, perintah perang, perintah sholat dan sebagainya. Demikian juga mirip surat Al-Baqarah ayat 214, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira bisa masuk surga, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum kalian alami semisal yang dialami oleh umat-umat terdahulu. Apa itu? Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu, mereka diguncang-guncang dengan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai nabi mereka dan umat Islam mengatakan, "Mata nasrullah?" Kapan nih pertolongan Allah enggak segera datang? Kok kita kalah terus ini? Gimana ini? Nah, diuji begitu. Nah, maka ujian dari Allah berupa perintah perang, berupa kalah dalam perang, itu tujuannya supaya kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin terhadap janji Allah, sehingga lanjut melaksanakan perintah Allah, itulah yang akan masuk surga. Nah, maka dengan sendirinya orang-orang munafik jadi keluar dari umat Islam. Perang kalah, nah, yang betul-betul Islam masih Islam, yang munafik keluar, akhirnya murtad. Nah, maka orang beriman jadi bersih. Makanya tadi pada ayat sebelumnya dikatakan apa? Yumahis, supaya disaring. Yang betul-betul iman kumpul dengan orang-orang yang betul-betul iman. Yang imannya tok-tokan, yang mereka hanya KTP saja tapi sebenarnya nggak punya iman, biar keluar. Kemudian di sini Allah mengatakan ya'lam, ya. Ya'lam itu arti asalnya kan mengetahui, ya. Tapi tadi saya artikan apa?
membuktikan. Kenapa? Karena kalau saya artikan Allah belum mengetahui siapa yang jihad, siapa yang sabar, nah itu nanti menimbulkan salah paham. Dikira Allah itu belum tahu, padahal Allah itu maha tahu. Jadi sebenarnya Allah itu tidak perlu memberikan ujian siapa yang imannya betul, siapa yang imannya ngapusi tok, nggak perlu sebenarnya. Allah sudah tahu isi hati kita. Apakah kita itu imannya betul-betul ataukah imannya hanya palsu? Allah sebenarnya tahu. Nah, maka kata-kata ya'lam di sini lebih bagus kalau diartikan membuktikan. Allah belum membuktikan siapa yang sabar, siapa yang jihad. Nah, untuk membuktikan caranya gimana? Kasih perintah perang. Yang berani maju perang berarti iman. Yang mundur tidak berani perang berarti tidak iman, karena tidak mau mentaati perintah Allah. Kemudian nanti yang perang ketika kalah terpecah lagi jadi dua. Ada yang masih tetap berada dalam Islam berarti dia iman, tapi yang kemudian murtad karena ragu-ragu dengan agama Islam berarti tidak beriman. Nah, itu untuk membuktikan. Nih. Ayat 143. Walaqad dan sungguh-sungguh kuntum adalah kalian tamannawna, kalian berangan-angan al-mauta, kematian, maksudnya perang. Min qabli sebelum antal qauhu, kalian berjumpa dengan kematian. Faqad ra'aitumuhu, maka sungguh kalian telah melihatnya, yaitu di dalam medan perang. Wa antum tangdurun, dan kalian melihat. Jadi maksudnya dulu sebelum adanya perintah perang, umat Islam itu berangan-angan kapan diperintahkan perang oleh Allah. Ya. Kenapa berangan-angan gitu? Sudah marah mereka menghadapi gangguan orang-orang kafir. Jadi pengennya segera angkat senjata. Tapi oleh Nabi disuruh sabar. Kamu sabar dulu. Kenapa? Kita ini belum diperintah perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Islam itu tertata, ya, melakukan sesuatu harus perintah Allah. Nggak ada perintah nggak berani melakukan. Nah, maka sebagian sahabat nggak sabar. Ini langsung kita perangi saja orang-orang kafir itu, karena mereka sering menyiksa kita. Nah, kata Nabi, sabar dulu. Nah, begitu diperintahkan untuk perang, ternyata ada yang tidak berani perang, sehingga berarti apa? Dia tidak terbukti ucapannya dulu sebelum diperintahkan perang minta perang, setelah diwajibkan sekarang malah mundur. Nah, maka ayat 143 ini sekaligus menegur para sahabat yang menjadi loyo pada perang Uhud gara-gara kalah. Jadi kasusnya pada perang Uhud itu, setan berteriak, Muhammad sudah mati. Jadi kadang-kadang setan itu begitu, Pak. Dia memang tidak tampak tubuhnya, ya, tapi dia bisa bersuara di tengah-tengah umat manusia, sehingga suara itu terdengar oleh telinga kita, tapi kita nggak ngerti siapa yang ngomong, itu nggak ngerti. Nah, dalam perang Uhud itu dialami oleh para sahabat. Mereka begitu sudah diserang oleh orang-orang kafir, kalang kabut, kemudian mendengar ada teriakan Muhammad sudah terbunuh. Nah, umat Islam sebagiannya loyo, sebagiannya masih tetap semangat jihad, sebagiannya loyo. Nah, maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu kalian berangan-angan kematian, sekarang mendengar berita Muhammad mati langsung loyo. Apa itu? Apa gunanya dulu berangan-angan kematian, tapi setelah sekarang mendengar kematian langsung lemes. Berarti bukan orang-orang yang betul-betul berani menghadapi kematian. Karena itu dalam hadis yang sahih Nabi melarang kita berangan-angan menghadapi kematian atau menghadapi perang, nggak boleh. Ayyuhan nas, wahai para manusia, la tatamannau liqa'al adu, kalian jangan berangan-angan ketemu musuh. Wasallallahu al-afiyah, kamu minta saja sejahtera dari Allah. Fa idza laqitumuhum, tapi kalau betul-betul ketemu musuh, fasbiru, sabar, jangan lari. Jadi kita nggak boleh berangan-angan. Mudah-mudahan Indonesia ini suatu saat PKI bangkit lagi supaya kita perang sama PKI. Nggak boleh begitu. Kita malah disuruh oleh Allah berdoa minta sejahtera. Ya Allah, sejahterakan kami di Indonesia sehingga aman terus, tidak ada peperangan dengan orang-orang PKI, ya. Karena mereka sudah lumpuh, ya sudah, jangan bangkit lagi. Jangan berangan-angan mereka bangkit lagi. Ini. Ayat 144. Allah mengatakan, "Wa ma Muhammadun," dan tidaklah Nabi Muhammad illa rasul, kecuali utusan Allah. Qad khalat, telah lewat min qablihi, sebelum beliau, ar-rusul, utusan-utusan yang lain. Afa immata,
maka apakah jika beliau mati, au qutila, atau beliau dibunuh, in qalabtum, kalian akan kembali, ala aqabikum, pada tumit-tumit kalian, maksudnya mundur, ya, mundur dari perang. Wa may yanqalib, dan barang siapa yang balik, ala akibaihi, atas kedua tumitnya, mundur ke belakang, fala yadurrallaha, maka dia tidak akan memadarati Allah syai'a, sedikit pun. Wa sayajzillah, dan Allah akan membalas asyakirin, orang-orang yang bersyukur. Ayat 144 ini masih teguran kepada sahabat yang loyo tadi gara-gara pada perang Uhud mendengar berita Nabi wafat. Maka Allah tegur di sini, Muhammad itu rasul biasa, manusia biasa. Rasul-rasul dulu itu juga mati. Mosok Nabi Muhammad nggak boleh mati. Artinya kalau betul informasi tadi bahwasanya Nabi Muhammad mati, ya sudah, nggak ada masalah. Perang jangan berhenti, lanjut perang. Kalau perang berhenti gara-gara Nabi Muhammad mati, berarti perangnya bukan karena Allah, tapi karena apa? Karena Nabi Muhammad. Karena itu tanda kita itu betul-betul iman kepada Allah, bahwa kita memegangi iman kita, memegangi amal kita apapun kondisi. Kalau kiai sudah mati, habis itu sudah tidak mau lagi sholat jamaah atau tidak mau lagi pengajian, itu berarti imannya karena kiai. Kiainya mati seraglem, belajar ngaji lagi, nggak mau sholat lagi. Ya mau kiai mati, mau kiai ganti kiai lagi, nggak ada masalah, nggak ada hubungannya. Nah, ini amal kita kan karena Allah, ya. Sehingga apapun kejadian tetap lanjut beramal sampai mati kita. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Maka di sini Allah menegur, afa immata, apakah kalau Muhammad mati atau dibunuh kalian akan kembali ke belakang? Nah, kembali ke belakang ini mengandung dua makna. Kembali ke belakang maksudnya mundur dari perang, sudah tidak mau perang lagi. Demikian juga kembali ke belakang yaitu murtad dari agama Islam. Apakah kalau Muhammad mati kamu berhenti mentaati Allah sehingga tidak mau lagi beragama Islam? Kalau begitu berarti Islamnya bukan karena Allah, tapi Islamnya karena Nabi Muhammad SAW. Enggak benar begitu. Nah, maka Allah di sini tegaskan, kalaupun ada yang mundur ke belakang tidak akan memadarati Allah. Artinya kalau semuanya murtad setelah Nabi mati, enggak masalah, Allah enggak masalah. Gara-gara banyak orang murtad, apakah Allah kemudian jadi kerdil, jadi kecil? Enggak, kekuasaannya tidak berubah sama sekali. Jadi Allah itu sudah maha kuasa. Apakah para hamba ini masuk Islam ataukah semuanya murtad, itu enggak ada kaitannya sama Allah. Jangan mengira bahwa kalau banyak yang murtad berarti Allah jadi kecil, kalau banyak yang masuk Islam Allah jadi gendut besar. Allah itu bukan kayak makhluk begitu, bukan. Sehingga Allah ketegaskan di sini, Allah tidak termadarati sedikit pun. Justru yang termadarati siapa? Ya yang murtad tadi, yang tidak mau beramal lagi setelah Nabi wafat, tidak mau beramal lagi setelah kiainya wafat. Itu berarti termadarati oleh dirinya sendiri karena sudah tidak dapat pahala. Maka di sini Allah katakan Allah akan membalas orang-orang yang syukur. Yang dimaksud syukur di sini adalah yaitu yang tetap mengikuti Nabi, baik beliau masih hidup maupun beliau sudah wafat. Itu berarti bersyukur, ya. Karena sudah dikirimi oleh Allah seorang nabi. Nah, ini kita ikuti petunjuknya. Ngikutinya sampai kapan? Ya sampai mati kita, bukan sampai matinya nabi itu. Kalau sampai matinya nabi itu tok, habis itu murtad, berarti tidak bersyukur atas nikmat dari Allah berupa dikirimi nabi. Nah, maka hendaklah kita tetap menjalani amal-amal kebaikan kita sampai akhir hayat kita. Salat jamaah jangan berhenti sama sekali. Pengajian seperti ini jangan berhenti. Kalau berhenti nanti kita tidak termasuk dari orang-orang yang syakirin, orang-orang yang bersyukur. Baik, kita lanjutkan separuh berikutnya ayat 145. Wa ma kana, dan tidaklah pantas atau tidaklah mungkin linafsin, bagi suatu jiwa, antamuta, untuk mati, illa, kecuali biiznillah, dengan izin Allah, kitaban,
ketetapan muajjalah yang sudah ditentukan waktunya. Wa may yurid, dan barang siapa yang menghendaki thawabad dunya, pahala dunia, nu'tihi, kami akan memberikan kepadanya minha, darinya. Wa may yurid thawabal akhirah, dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, nu'tihi minha, kami pun juga akan memberikan kepadanya dari pahala tersebut. Wa sanajzis syakirin, dan kami akan membalas orang-orang yang bersyukur. Jadi siapapun jiwa itu matinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini masih teguran bagi orang-orang yang loyo di dalam perang gara-gara ada yang mati. Kemudian tidak berani maju lagi, pilih mundur. Kenapa? Khawatir mati sama dengan yang lain-lain. Wah, Nabi Muhammad sudah mati, udah kita mundur aja. Kenapa? Nanti kita juga mati. Ketahuilah bahwa majumu dalam perang atau mundurmu dari perang itu tidak memundurkan ajal kematian. Khalid bin Walid itu perang itu selalu di depan terus, tapi buktinya enggak pernah dia mati terbunuh dalam perang itu. Bahkan matinya Khalid bin Walid itu di atas tempat tidur. Makanya dia mengatakan, saya itu perang selalu di depan, tapi enggak pernah diberi mati syahid oleh Allah, enggak pernah. Bahkan mati saya di atas tempat tidur kayak begini ini. Maka beliau mengatakan, fala namat a'yunul jubana, semoga enggak bisa tidur itu orang-orang yang penakut itu. Kenapa mereka takut? Padahal saya maju ke depan saja enggak dapat mati. Padahal mereka yang takut-takut itu sudah berada di belakang-belakang atau mungkin tidak mau ikut perang, tapi mati juga akhirnya. Nah, maka kematian sama sekali tidak pernah maju gara-gara apa yang kita lakukan. Para ulama mengatakan kematian tidak maju dengan sebab melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan kematian tidak mundur gara-gara meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Habib Rizik gara-gara amar ma'ruf nahi mungkar penjara, keluar masuk penjara. Tapi karena betul belum tiba matinya ya nggak mati-mati juga. Keluar dari penjara nahi mungkar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi. Ya, belum jatahnya mati. Tapi yang sudah jatahnya mati baru masuk penjara sekali, habis itu mati di penjara. Ada lagi yang katanya diracuni mati. Ada lagi yang ya macam-macam ya kematian. Itu karena memang sudah tiba saatnya mati. Nah, masing-masing kita kalau mengetahui bahwa jatah kematian itu tidak akan meleset, maka kita tidak akan terlalu khawatir terhadap masalah-masalah yang kita hadapi termasuk dalam perang tadi. Adanya kita khawatir kalau maju ke depan nanti akan mati, itu berarti belum yakin bahwa kematian sudah ada ketetapannya. Saya pernah ketemu seseorang merawat orang sakit. Saya tanya, ini siapa yang sakit yang Anda rawat ini? Dia bilang, ini adalah orang dari jauh, dari Jakarta. Dia mau bunuh diri, melemparkan dirinya ke rel kereta api. Tapi kemudian dia kepleset atau gimana, akhirnya tubuhnya tidak masuk ke rel tadi. Hanya kakinya saja yang kena kepelindes kereta. Akhirnya dia masih hidup dan kakinya hilang siji. Nah, itu kenapa? Karena belum tiba saat kematiannya. Akhirnya harus dirawat, tapi untuk menghilangkan rasa malu mungkin dirawat di Solo, padahal orang Jakarta itu. Nah, itu kenapa kok belum mati padahal sudah menceburkan dirinya, tubuhnya ke rel kereta api. Waktu itu keretanya lagi melesat. Nah, itu karena memang belum jatahnya mati, ya kamu paksakan mati nggak bisa. Ada orang mau bunuh diri, naik sudah, tapi begitu naik kepleset. Atau sudah menggantungkan diri, tapi ternyata talinya putus. Ya, itu karena belum jatahnya mati, nggak bisa. Bahkan ada orang yang tobat gara-gara apa? Berkali-kali berusaha bunuh diri, selalu gagal. Ada ombak besar, dia ceburkan. Ternyata ombaknya ini ngambil dia, kemudian dilempar ke tepi. Loh, kok saya hidup lagi nih? Akhirnya dia nunggu lagi ombak besar. Begitu ada ombak besar, dia nyemplung lagi supaya diseret. Ombaknya nggak mau nyeret, malah ngelempar lagi ke tepi lagi. Orang-orang yang lihat malah ketawa. Kamu itu mau bunuh diri nggak berhasil. Akhirnya dia tobat kemudian jadi orang baik. Kemudian jadi pendakwah seperti saya begini. Masya Allah. Dia ceritakan
pengalamannya dulu kenapa dia tobat, ternyata gara-gara mau bunuh diri nggak berhasil. Maka di sini Allah kemudian mengatakan, siapa menghendaki pahala dunia kami kasih, siapa yang menghendaki pahala akhirat juga kami kasih. Artinya terserah kamu ikut perang, kamu beramal soleh, sholat ke masjid, ini niatannya apa terserah kamu. Niatannya dunia ya cuma mendapatkan dunia, niatannya akhirat mendapatkan akhirat. Tapi yang mendapatkan dunia tadi rugi berarti. Kenapa? Karena dunia kan hidup hanya sementara. Sholat kenapa? Pengen dapat pujian. Ya sudah, dapat pujian saja. Kapan pujiannya? Selama hidup. Nanti kalau sudah mati kemudian masuk ke alam kubur, amalannya nggak ada gunanya. Karena sudah tidak hidup lagi ya. Apalagi nanti di akhirat ketika kekal, sudah tidak ada kematian lagi, nggak ada gunanya. Karena itu maksud ayat ini adalah kita disuruh mikir dalam beramal itu tujuannya apa? Tujuannya pahala dari Allah di akhirat atau tujuannya apa? Imbalan-imbalan atau kesenangan-kesenangan dunia. Kemudian Allah mengatakan ayat 146, wa ka'ayyin, dan betapa banyak min nabiyyin, nabi qatala yang berperang ma'ahu bersama nabi tadi, ribbiyuna pengikut-pengikut, kathirun yang banyak, fama wahanu maka mereka tidak loyo, lima asabahum terhadap apa-apa yang menimpa mereka, fi sabilillah di jalan Allah, yaitu ketika perang, wa ma da'ufu dan mereka tidak lemes, wa mastakanu dan mereka tidak rendah, wallahu dan Allah itu yuhibbu mencintai as-sabirin orang-orang yang sabar. Jadi maksudnya kita disuruh mengambil pelajaran dari nabi-nabi terdahulu. Betapa banyak nabi terdahulu berperang bersama sahabat-sahabatnya yang banyak. Ternyata mereka mendapatkan musibah apapun itu nggak jadi loyo, nggak jadi lemes. Apa bedanya loyo dengan lemes? Wahanu itu loyo jiwanya, loyo batinnya. Don, nah itu namanya wahanu. Kalau dha'ufu itu lemes badannya. Dan biasanya lemesnya badan gara-gara apa? Batinnya loyo. Badannya sebenarnya kuat, tapi ketika batinnya loyo sudah badannya ikut ambrek. Nah maka umat-umat terdahulu saja mereka nggak begitu. Maka ditegur sahabat-sahabat Nabi yang loyo ini. Kenapa kamu jadi loyo mendengar berita Nabi Muhammad wafat? Pertama, berita itu bohong. Kedua, anggaplah benar. Itu semestinya tidak mempengaruhi jiwa. Kenapa? Nabi Muhammad mati memang sudah ditetapkan mati. Lah terus apa kaitannya dengan amal kita? Amal kita kan sama Allah, bukan sama Nabi Muhammad SAW. Dan saya jadi teringat ini kisah kematian Nabi Muhammad SAW. Itu banyak sahabat Nabi yang goncang, Pak. Bahkan Sayyidina Umar sampai menghunus pedang, mengatakan, siapa yang berani ngomong Muhammad mati, sini saya penggal lehernya, ngawur saja, Muhammad gak akan mati kecuali sudah menghabiskan musuh-musuh itu. Nah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq karena datangnya terlambat, karena Abu Bakar kan istrinya dua ya, satunya itu di rumahnya agak jauh dari Masjid Nabawi. Nah, dia datangnya terlambat, kemudian tidak banyak ngomong, dia masuk ke kamar Nabi SAW, kemudian membuka tutup kain yang menutupi jasad Nabi, dibuka wajahnya. Melihat wajah seperti ini, Sayyidina Abu Bakar menangis, kemudian mengatakan, ini sungguh engkau telah mengalami kematian. Dan kalau kematian sudah engkau alami, tidak mungkin engkau hidup lagi, nggak mungkin. Ya, namanya orang mati tidak mungkin hidup, kecuali kalau sudah nanti di akhirat, ya, baru dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ditutuplah wajah Nabi setelah dicium oleh Sayyidina Abu Bakar, dicium bagian keningnya sini. Kemudian Sayyidina Abu Bakar masuk masjid, melihat Sayyidina Umar marah-marah begitu, dia mengatakan, ijlis ya Umar, wahai Umar kamu duduk, nih, saya mau ceramah. Maka dia kemudian ceramah, amma ba'du. Kemudian Sayyidina Abu Bakar membaca ayat tadi ya, wa ma Muhammadun illa rasul, ayat 144 tadi. Muhammad itu hanya rasul biasa, sudah lewat rasul-rasul sebelumnya, mereka juga mati. Apakah kalau Nabi Muhammad mati atau dibunuh kalian akan kembali murtad? Para sahabat mendengar ayat ini domblong semuanya, Pak. Kenapa domblong? Mereka mengatakan, iya itu ayat sudah ada sejak dulu. Telinga kami sudah mendengar ayat itu tuh. Tapi saking syoknya mendengar Nabi wafat, berita Nabi wafat, itu sampai lupa belas terhadap ayat 144 surat apa? Ali Imran ini. Dan itu wajar ya.
Kita kadang-kadang itu blank pikirannya gara-gara apa? Menghadapi masalah yang besar, yang mendadak, kaget nih. Akhirnya blank pikirannya. Begitu masalah berlalu baru kita sadar, oh iya, kenapa tadi nggak begini, kenapa nggak begitu. Nah, demikian juga yang dialami oleh para sahabat ini. Nah, maka di sini ditegur oleh Allah. Nabi-nabi terdahulu juga banyak yang mereka itu mendapatkan musibah, tapi nggak jadi loyo pengikutnya. Kalian jangan kalah dengan umat terdahulu, begitu. Kemudian tadi saya membaca ayat ini, qutila ma'ahu ribbiyuna katsir, bukan qatala. Kalau qatala artinya apa? Perang. Kalau qutila terbunuh, berarti artinya wa ka'ayyin, betapa banyak min nabiyyin, nabi qutila terbunuh. Betapa banyak nabi-nabi terdahulu perang terbunuh, banyak, tidak hanya satu dua, banyak. Ma'ahu ribbiyuna katsir, nabi tadi disertai oleh pengikut-pengikutnya yang banyak. Fama wahanu, setelah nabi mereka mati, mereka tidak jadi loyo. Jadi artinya kejadian dalam perang nabinya mati itu sudah pernah terjadi di masa lalu. Itu kalau kita baca qutila. Tapi kalau dibaca qatala, nah itu artinya bukan dibunuh tapi berperang. Berarti nabinya nggak mati, ya perang gitu aja. Makanya saya lebih suka bacaan qutila itu, kenapa? Karena sebagai contoh, ya, contoh umat terdahulu itu pas perang nabinya mati, tapi mereka masih lanjut perang terus, nggak peduli nabinya mati, biarin, memang itu sudah jatahnya mati. Kita ini berperang karena taat sama perintah Allah. Allah suruh perang, ya perang terus, maju lanjut. Kemudian Allah memuji, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang sabar. Nah, termasuk sabar yang tadi itu, tetap lanjut perang meskipun apa? Mengalami kekalahan, yaitu pemimpinnya sudah mati, lanjut perang terus. Dan ini menunjukkan fadilahnya sabar sampai dicintai oleh Allah. Dalam hadis yang terkenal riwayat Bukhari itu, fa idza ahbabtuhu, kalau saya sudah mencintai hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku menjadi telinga dia, aku menjadi mata dia, aku menjadi tangan dia, aku menjadi kaki dia. Maksudnya Allah akan jaga seluruh anggota tubuhnya ini. Wala in sa'alani la'utiyanna, kalau dia minta pasti saya kasih, kalau dia minta perlindungan pasti saya beri perlindungan. Itu fadilah orang yang sudah dicintai oleh Allah. Nah, maka di sini kita tahu fadilahnya sabar. Sabar dicintai oleh Allah. Padahal kalau sudah dicintai oleh Allah, minta apapun dikasih, berlindung apapun dikasih perlindungan. Nah, maka sabar itu masya Allah sesuatu yang sangat besar, ya. Sampai Nabi mengatakan, ma'u'tiya ahadun ata'an afdal min sabr. Tidak pernah seseorang itu diberi rizki oleh Allah, rizki yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Tapi sabarnya ada 3 macam, ya. Sabar menghadapi musibah sebagaimana dalam perang ini, sabar di dalam mentaati perintah Allah, dan sabar dalam meninggalkan maksiat. Karena kadang-kadang manusia itu kan suruh milih antara dua, pilih mengikuti syahwatnya atau pilih sabar meninggalkan maksiat tadi. Nah, begitu mengikuti syahwat berarti kita nggak sabar. Nah, karena itu sangat penting kita minta diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada doa dalam Al-Quran, Rabbana afriq alaina sabra. Ya Allah, tuangkan kepada kami apa? Sabar. Sabar dalam 3 tadi, menghadapi musibah, dalam taat, dan juga meninggalkan maksiat. Kita lanjutkan 147. Wa ma kana, dan tidak adalah qaulahum, ucapan mereka, illa an qalu, kecuali bahwasanya mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, ighfir lana, ampuni bagi kami, dzunubana, dosa-dosa kami, wa israfana, dan berlebihannya kami, fi amrina, dalam urusan-urusan kami, wa tsabbit, dan teguhkanlah aqdamana, telapak kaki kami, wangsurna, dan tolonglah kami, alal qaumil kafirin, terhadap kaum yang kafir. Jadi maksudnya ketika mereka mendapatkan musibah dalam perang, mendapatkan kekalahan, mereka tidak loyo tetapi ingat kepada Allah. Terus apa yang dilakukan? Doa. Makanya hadis sahih mengatakan, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Kita selemah apapun, kita masih punya senjata, doa.
menghadapi musuh dikeroyok 10 orang, lemah sekali kita. Tapi kita punya senjata yang mereka nggak punya, yaitu apa? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita diajari oleh Nabi, kalau kita takut kepada suatu kaum, kita berdoa sama Allah. Allahumma inna na'udzubika min syururihim naj'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, kami letakkan Engkau pada dada-dada mereka sehingga mereka tidak bisa menyerang kita. Dan kami berlindung kepada Engkau dari keburukan-keburukan mereka. Nah, itu doa Nabi ketika melihat suatu kaum kemudian ada perasaan takut. Misalnya ini jumlah pasukan muslimin 300, melihat musuh jumlahnya 1000. Nah, kan nggak imbang nih. Ada perasaan takut. Nah, doanya apa? Doa tadi. Panjenengan malam-malam di tempat yang sepi, tiba-tiba ada orang bawa senjata tajam mau merampok nih, bondo ponyowo nih. Nah, maka doa itu harus diingat-ingat nih. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Allah sangat mampu membikin takutnya berbalik dari hati kita pindah kepada si perampok tadi, bisa. Pernah salah satu ustadz yang dari Solo ngajar di Jakarta nih, turun dari bis kemudian langsung dikeroyok oleh banyak orang. Tiba-tiba pemimpin mereka setelah mengerumuni ustadz ini tadi, tiba-tiba mengatakan buyar, buyar. Akhirnya semua yang ngeroyok tadi keluar, pergi. Padahal ustadz ini nggak ngapa-ngapain, lewat aja biasa. Nah, tampaknya dia punya doa. Sejak awal berangkat dari rumah itu sudah berdoa. Kemudian selama safar dia memperbanyak wirid nih, sehingga begitu dikeroyok oleh orang-orang jahat ini, nah ini tampaknya mereka pakai ilmu hitam sehingga melihat di situ ada malaikat-malaikat jadi takut mereka. Biasanya kan begitu kan, ilmu hitam kalau ketemu yang putih apa? Takut sendiri. Nah, melihat orang wirid itu katanya di belakangnya sini banyak malaikat-malaikat yang apa ngeri-ngeri bentuknya, dalam mata mereka kita nggak melihat. Nah, mungkin gara-gara itu akhirnya mereka mengatakan sudah buyar-buyar. Padahal dia nggak bawa apa-apa. Nah, ini contoh bagaimana Allah membalik ketakutan yang pada tubuh, pada hati kita, dibalik dipindahkan oleh Allah pada musuh kita gara-gara doa. Kemudian di sini tolong perhatikan doa. Doanya apa? Rabbana ighfir lana dzunubana. Ketika kalah, doanya ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Ini semacam isyarat bahwasanya kalahnya perang itu gara-gara apa? Dosa kita. Dan ternyata memang terbukti dalam perang Uhud kenapa kalah? Karena tidak taat sama Nabi. Nabi sudah pesan, kalian yang ada di gunung jangan turun, kondisi apapun, meskipun kita disembelih jangan turun. Tapi begitu umat Islam yang di bawah menang, yang di atas ini kemudian ngiler melihat apa ghanimah diambil itu. Mereka akhirnya turun, ya, rebutan ghanimah. Nah, maka dibikin kalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa gara-gara kalah. Ada satu buku yang sangat bagus, judulnya Ad-Da' wad-Dawa. Artinya penyakit dan obat. Ini buku ditulis Ibnul Qayyim sebagai jawaban dari seseorang yang bertanya, wahai Imam, ada seseorang itu dia selalu terjerumus dalam maksiat. Dia kalau terus-menerus begini, dia yakin nanti dunia akhirat akan hancur. Gimana caranya supaya menyelamatkan diri dari hal tersebut? Nah, akhirnya Ibnul Qayyim menulis kitab Ad-Da' wad-Dawa. Maka kitab itu isinya sangat bagus. Di situ disebutkan oleh beliau bahaya-bahaya menuruti nafsu untuk melakukan maksiat. Karena itu kalau kita tidak mampu melawan nafsu kita, baca ya buku Ad-Da' wad-Dawa ini sebagai obat untuk melawan nafsu. Insya Allah kalau mendapatkan taufik dari Allah, kita akan bisa mengambil manfaat dari nasihat-nasihat itu. Sangat banyak sekali, mengerikan kalau kita baca. Maksiat itu menyebabkan ini, menyebabkan itu. Salah satunya apa? Menyebabkan badannya loyo, menyebabkan nafsunya loyo, jiwanya jadi loyo, nggak jadi pemberani. Itu gara-gara apa? Gara-gara maksiat kita. Badannya mestinya kuat, jadi loyo, gara-gara apa? Maksiat kita. Nah, makanya kita minta ampun kepada Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana. Dan jangan lupa setiap hari kita istighfar minimal 100 kali. Karena kita yakin semua kita pasti punya dosa. Nah, supaya dosa itu tidak memberikan efek buruk pada kita, kita imbangi dengan istighfar. Kemudian Allah mengatakan fa'atahumullah, maka Allah pun memberikan kepada mereka thawabad dunya, pahala dunia.
balasan dunia, wa husna dan kebaikan thawabil akhirah, pahala akhirat. Wallahu dan Allah itu yuhibbu mencintai al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Jadi karena mereka sabar dalam perang, tidak mundur meskipun nabinya sudah mati, meskipun mendapatkan musibah dalam perang, maka Allah akhirnya berikan dua pahala. Pahala dunia, maksudnya ghanimah, akhirnya menang, kemudian mendapat rampasan perang. Kemudian pahala akhirat, dan itu yang lebih penting. Makanya Allah katakan husna, dan kebaikan pahala akhirat. Sementara yang pahala dunia tadi tidak disebutkan husna, nggak ada kata-kata husna. Untuk mengisyaratkan bahwa pahala dunia sebanyak apapun, ghanimah sebanyak apapun, itu kecil dibandingkan pahala akhirat, nggak ada apa-apanya. Maka ayat ini juga mengingatkan kita kepada hadis Nabi SAW tentang orang yang perang kemudian kalah, yaitu mati syahid. Apa fadilahnya orang mati syahid? Beliau mengatakan, ma min ghaziyatin, tidak ada suatu pasukan perang, taghzu fi sabilillah, yang berperang di jalan Allah, fayusibunal ghanimah, lalu mereka menang, mendapatkan rampasan perang, illa ta'ajjalu thulutsai ajrihim, kecuali mereka berarti sudah mengambil segera 2/3 pahala mereka di akhirat. Wa yabqa lahumul thuluts, sehingga pahala di akhiratnya tinggal 1/3. Kenapa? Sudah diambil 2/3. Fa illam yusibu ghanimah, tapi kalau tidak dapat ghanimah apa-apa, ya perangnya kalah, nggak dapat rampasan, tamma lahum ajruhum, malah pahalanya sempurna. Jadi pilih kalah napa menang? Menang pahalanya kelong 2/3. Karena apa? Dapat ghanimah. Kalah dapat musibah, tidak dapat ghanimah, maka malah pahalanya sempurna. Ya, kalau jawaban saya tidak milih. Kenapa? Karena yang terbaik adalah yang dipilihkan oleh Allah. Makanya ada ungkapan para ulama mengatakan, akhtaru alla akhtar, saya pilih untuk tidak milih. Pilih menang atau pilih kalah dalam perang, terserah Allah saja. Menang alhamdulillah, bisa lanjut amal soleh. Kalah mati syahid, alhamdulillah, masuk surga tanpa dihisab atau tanpa diazab. Nah, enak kan? Nah, sehingga menang atau kalah terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, selesai. Dan di sini Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, berbuat baik itu ada 3 macam, ya. Berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada diri sendiri, berbuat baik kepada sesama manusia. Dan itu sudah tercakup dalam satu hadis di dalam Arba'in Nawawiyah. Rasulullah mengatakan, ittaqillah haitsuma kunta, takwalah kepada Allah dimanapun berada. Nah, ini berbuat baik kepada Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah keburukan atau maksiat dengan kebaikan atau amal soleh, maka akan menghapusnya. Nah, ini berbuat baik kepada diri kita sendiri. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nah, ini berbuat baik kepada sesama manusia. Karena itu kalau kita ingin dicintai oleh Allah, jadilah kita muhsinin. Muhsinin itu apa? Orang yang berbuat baik kepada Allah maupun kepada diri sendiri maupun kepada sesama kita. Kalau ada orang berbuat jelek kepada kita, maka jangan kita kemudian menanam dendam. Udah kejelekan sekali ya diselesaikan satu kali itu aja, jangan didendami terus sampai mati, jangan. Orang perbuatannya hanya 1 kali, sudah selesai masalah, sudah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.